Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk menghadiri kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Bapak absen dulu. Fitriah Handayani, Uswatun Hasanah, Adi Fitriana, Nur Fajriani, hadir. Pembelajaran hari ini yaitu tentang langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad SAW ini tiba di kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah ini menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah umat Islam. Umat Islam di kota Madinah tidak lagi banyak mendapat gangguan dari masyarakat kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka mendapat perlindungan dari penduduk Madinah yang muslim. Dengan diterimanya Nabi Muhammad SAW dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW memberikan gelar Nabi Muhammad ini memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Quraisy. Ada yang tahu apa alasannya? Yaitu karena kelompok masyarakat menjadi penolong. Jadi mereka ini menolong perjalanan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk hijrah ke Madinah. Kemudian sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin oleh yang memberi nama ini adalah umat Islam yang ada di Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai dengan ajaran Islam. Selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini disebabkan karena masyarakat Madinah atau Yasrib, kabilah Aus dan Khairaj mengharapkan kedatangannya sesuai baiat mereka di Aqabah 1 dan Aqabah 2. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad ini menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Jadi ada beberapa prioritas yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada masyarakat baru ini. Yang pertama yaitu membangun masjid, kedua mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian yang ketiga membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi yang ada di Madinah. Yang pertama ini membangun masjid. Jadi prioritas utama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Masjid dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yaitu Sahal dan Suhail. Tanah tersebut dibeli oleh Nabi untuk membangun masjid dan untuk tempat tinggal. Masjid ini memiliki multifungsi antara sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau kaum Muhajirin dengan kaum muslimin yang ada di Madinah atau disebut dengan kaum Ansor. Kemudian yang ketiga yaitu membuat perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik Muhajirin maupun yang Ansor. Musyawarah ini untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Itu tadi beberapa materi yang telah Bapak sampaikan. Tugas untuk hari ini silahkan kalian resum ataupun tulis dengan menurut kata-kata kalian sendiri mengenai materi pada hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.